panas-panas riding ya, cuma nganterin barang aja sih ke Purwokerto, lebih tepatnya sebelum Purwokerto. Di Sidoboa, dekat lapang Sidoboa. Sekalian mau mampir ke tempat kerjaan temen di daerah Gor Satria Purwokerto. Kita lanjut pembahasan di video sebelumnya, yakni kenyamanan dan ketidaknyamanannya menggunakan motor tipe tertentu. Di video kemarin kita sudah membahas mengenai motor kopling. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai motor bebek atau moped dan juga motor matic. Apa saja sih kenyamanannya dan juga ketidaknyamanan menggunakan motor tersebut dari bebek maupun matic. Karena di Indonesia motor bebek itu lebih dahulu beredar, maka kita akan bahas pertama yakni motor bebek. Bercerita mengenai pengalaman saya ya ketika kecil di tahun 2005 awal 2000 lah ya, itu peredaran motor bebek sangat banyak di Indonesia. Nah, tiap pabrikan itu mengeluarkan produk-produk terbaiknya di bangsa motor bebek. Contohnya saja di Yamaha itu ada Jupiter dan juga Vega. Kemudian Suzuki ada Smash, ya kalau nggak salah Smash, dan Shogun. Terus untuk Honda itu ada Supra. Sebelumnya ada Astrea juga. Pasti kalian bagi yang belajar motor, pertama kali belajar motor ya, anak-anak 90-an, anak-anak 2000-an, pasti menggunakan motor bebek pertama kali. Karena ya kebanyakan orang Indonesia menggunakan motor bebek. Padahal ada juga sih motor motor sport 2 tak juga ada, masih ada maksudnya. Tapi kebanyakan orang memilih motor bebek. Nah, ini menyangkut dari kenyamanannya. Kenapa orang-orang tersebut memilih motor bebek daripada motor sport? Karena dari segi kenyamanannya. Mungkin yang pertama karena lebih simpel penggunaannya. Motor bebek penggunaannya lebih simpel karena tidak menggunakan kopling. Ketika akan menaik turunkan gigi di motor sport itu harus menarik tuas kopling terlebih dahulu. Berbeda dengan motor bebek yang hanya melepas gas kemudian menaikkan gigi ataupun menurunkannya, seperti itu. Tangan kiri nggak akan capek misal menggunakan motor bebek. Nah, kenyamanan yang selanjutnya yakni dari posisi berkendaranya, nggak terlalu nunduk, badan kita tetap tegak ya, dan tangan nggak terlalu ke depan, serta posisi kaki itu nggak terlalu menekuk seperti motor sport. Maka dari itu penggunaan motor bebek itu lebih nyaman lah ya ketimbang motor sport.
Nah, untuk alasan selanjutnya, untuk menerjang medan-medan tertentu itu lebih mudah mungkin. eh bukan mampu menerjang medan ya, tapi lebih tepatnya motor bebek itu didesain untuk berkendara di semua medan. Misal ketika hujan ya, spakbornya lebar, kemudian untuk membonceng juga nyaman, berbeda dengan motor sport. Kalau motor sport kan agak nungging bagian belakang, jadi nggak terlalu nyaman, spakbornya juga kecil seperti itu. Kemudian dari joknya atau seatnya itu menyatu dengan seat pembonceng atau jok pemboncengnya. Kemudian kenyamanan yang lainnya apalagi, apa ya, harganya lebih murah mungkin, tapi itu bukan termasuk kenyamanan ya. Untuk harga itu bukan termasuk kenyamanan. Ya mungkin bisa kalian tambahkan sendiri di kolom komentar mengenai kenyamanan dari motor bebek. Kita langsung lanjut ke tidak nyamanannya. Nah, apa saja ketidaknyamanannya menggunakan motor bebek? Dari yang pertama ya, mungkin dari mesinnya. Kenapa kok mesinnya? Karena ya motor bebek itu tidak menggunakan kopling, maksudnya kopling manual, tapi menggunakan kopling sentrifugal semi otomatis, atau mungkin kopling otomatis lah ya, lupa juga. Itu untuk koplingnya ya, bukan transmisi. Kalau transmisi otomatis itu matic, tapi ini kopling. Nah, kenapa kok koplingnya gitu loh? Kenapa kok mesinnya ya yang tidak nyaman? Karena ketika kita mau menaik turunkan gigi, misal kita naikkan giginya, pasti mepet. Misal menaikkan gigi itu kita tidak bisa mengontrol putaran mesinnya, maunya koplingnya gitu loh. Bisa juga gerung atau bisa apa, mesinnya gentak gitu. Sedangkan jika menurunkan gigi, ketika putaran mesin masih tinggi, misal kita jalan 60 km per jam, kita turunkan giginya menjadi gigi 2, pasti akan gentak mesinnya, gerung. Karena ya itu ya namanya engine brake. Pengereman mesin. Kemarin sudah saya bilang ya mengenai engine brake di kenyamanan menggunakan motor kopling. Tapi untuk pembahasan mungkin di lain video saja. Nah, ketidaknyamanan yang selanjutnya ya, mengenai motor bebek, apalagi ya, mungkin kurang sporty, kurang nunduk. Kenapa kok termasuk ke dalam ketidaknyamanan? Karena ya ketika kita mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi, pasti akan yang namanya hambatan angin, akan ada yang namanya hambatan angin. Nah, ketika posisinya tidak sporty, tidak racing, atau tidak menunduk seperti motor sport, pasti tubuh kita akan menerjang si angin itu. Tubuh kita akan terasa berat mungkin ya, karena nabrak angin terus. Ya mungkin itu saja mengenai motor bebek. Oke.
Maaf bila ada yang kurang, karena itu ya pengalaman saya sih, ketidaknyamanannya menggunakan motor bebek untuk urusan di tanjakan maupun turunan masih sama seperti motor sport. Bisa kalian lihat pembahasannya di video sebelumnya. Bison ya? Oh iya, Bison. Udah lama nggak lihat motor Bison. Ini mau bahas motor matic malah macet di daerah Patik Raja, Notok Patik Raja. Mendung. Gede GSX. Bentar, kita lagi nyari tempat Warmindo, tempat teman saya kerja. Katanya sih daerah sini, gak jauh dari sini. Masa Warmindo kaya sih? Masa sih Warmindo kono? Masa iya depan? Oh benar, Warmindo. Skor futsal gor. Makan gratis. Warmindo. Rolin kene.